Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Buat kalian yang belum tahu channel JTech ID itu apa, channel JTech ID adalah salah satu channel yang merakit PC juga atau mereview rakitan PC dan juga komponen-komponen lain dan juga peripheral lain. Jadi buat kalian yang suka dengan seputar PC dan juga peripheral ataupun review lainnya, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID ya. Dan di video kali ini saya merakit sebuah PC yang mana ini akan menjadi referensi juga buat kalian untuk di budget di bawah 10 juta. Kira-kira budget di bawah 10 juta komponennya apa, digunakan untuk gaming seperti apa, dan ini tampilannya melebihi dari budgetnya ya. Tampilannya seperti tampilan di atas 10 juta padahal hanya menghabiskan budget di 8-9 jutaan. Nah, kira-kira komponennya apa aja? Mari kita langsung jelaskan untuk komponen stop 1, namun sebelumnya kita akan nyalakan dulu PC-nya. Let's go. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan untuk rakitan PC ini ya, komponen-komponennya apa aja yang digunakan, dan ini bisa menjadi referensi buat kalian karena ini budgetnya di bawah 10 juta namun dipakai untuk kebutuhan gaming ataupun nantinya untuk live streaming itu bisa sangat mumpuni. Dan komponen yang pertama kita gunakan di sini yaitu adalah prosesornya. Prosesor yang kita gunakan masih paling terbaru dari Intel Core i3 12100F. Core i3 12100F ini adalah salah satu prosesor yang cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming ya di 2022 ini, atau bahkan untuk editing casual ataupun untuk yang lainnya lah masih cukup 4 core 8 thread buat streaming juga masih cukup bisa dipakai. Tapi tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kalian, gamingnya apa, workloadnya apa, dan juga untuk productivity-nya apa. Karena ya kita ketahui Core i3 ini salah satu prosesor yang bisa dikatakan entry level, jadi kalian jangan terlalu berharap lebih seperti penggunaan prosesor kelas menengah sampai kelas atas seperti Core i7 ataupun Core i9 ya. Dan untuk motherboardnya kita gunakan motherboard dari ASRock yaitu H610M HDP yang memiliki slot M.2. Jadi buat kalian yang ingin mengepres budgetnya, kalian bisa beli ASRock yang non M.2. Kalau ini sudah ada slot M.2-nya, sehingga kalau kalian mau pasangkan slot M.2 juga di sini bisa ya. Kalian bisa pasangkan SSD M.2 NVMe. Jadi motherboardnya sudah support. Dan untuk penggunaan memori RAM-nya, di sini kita menggunakan memori RAM yang nggak mau nanggung ya, tapi juga memiliki performa yang baik dan juga harga yang terjangkau. Dan ini adalah memori yang sering sekali saya gunakan di tahun 2022 ini. Ini adalah memori RAM dari PNY Accelerated Gaming XRGB. Ini berwarna hitam ya, jadi cocok sekali buat rakitan-rakitan seperti ini. Tampilannya juga warna hitam yang ada RGB-nya. Memori ini adalah memori yang nggak pernah ada masalah, compatibility-nya sangat baik, digunakan di motherboard apapun, nggak pernah mengecewakan, nggak pernah ada masalah. Ini pengalaman saya menggunakan memori ini, nice banget. Jadi ini adalah salah satu memori yang bisa saya rekomendasikan buat kalian kalau kalian bingung cari pakai memori apa yang berkualitas, yang cukup tangguh, yang worth it, yang harga terjangkau. Ini PNY Accelerated Gaming ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Karena memang untuk merek ini di luar negeri sana, tentunya di USA ini sudah cukup ternama, tapi di Indonesia mungkin belum banyak yang tahu lah atau nggak setenar di luar negeri ya. Padahal ini adalah brand yang sangat baik ya, PNY. Dan di sini juga saya gunakan storage-nya juga dari PNY ya. PNY ini CS900 yang mana kapasitasnya 120 GB. Ini cukup buat penyimpanan OS aja lah ya. Jadi buat kalian juga yang cari SSD yang berkelas gitu kan, yang kualitasnya baik, PNY ini bisa jadi
pilihan karena memang nggak pernah ada masalah. Jadi kita gunakan di sini cukup saja 120 GB yang mana pastinya akan kurang disandingkan dengan hard disk berkapasitas 500 GB. Jadi penggunaan storage ini diharapkan bisa mengepres budget karena kita ketahui buat booting itu zaman sekarang udah nggak zaman pakai hard disk ya. Jadi pengen yang serba cepat, jadi minimalnya 120 GB SSD ini salah satu yang bisa dikatakan wajib buat zaman sekarang ya. Tentunya kalau kalian punya budget lebih bisa ambil yang kapasitas di atasnya. Tapi kalau untuk penyimpanan secondary-nya misalkan untuk penyimpanan file ataupun untuk game gitu kan, ya masih boleh lah ya pakai hard disk, walau kalau kalian punya budget sekali lagi kalian bisa pakai SSD ya. Oke, kita lanjut lagi untuk komponen lainnya. Kita akan bahas untuk coolernya. Nah, di sini coolernya kita menggunakan dari PC Cooler X7 yang mana dia memiliki 6 heat pipe yang tentunya pendinginannya akan luar biasa sekali, apalagi hanya untuk mendinginkan sebuah Core i3 12100F. Itu cemen banget buat cooler ini, dan cooler ini juga ada fan sRGB-nya statik ya. RGB-nya tidak bisa berubah-ubah, jadi hanya seperti ini. Tapi ya it's okay lah karena mengingat harganya yang cukup terjangkau. Kita lanjut lagi untuk ke komponen lain. Di sini kita gunakan GPU atau VGA card. VGA card di sini sesuai dengan budgetnya juga ya. Hanya di 89 jutaan kita maksimalkan. Kita pakai GTX 1650, dimana untuk ini dia memiliki memori dengan DDR6 yang mana nantinya ini tidak hanya bisa digunakan untuk gaming saja, tapi juga bisa untuk record game atau untuk streaming. Ini udah bisa, ataupun untuk kegiatan editing ataupun untuk yang lainnya masih bisa lah. GPU ini masih cukup handal ya, GTX 1650. Walau kalau kalian mau punya budget yang lebih mungkin bisa ambil seri-seri di atasnya ya. Karena harga-harga GPU sekarang udah mulai agak ada penurunan yang lumayan ya. Walau untuk GTX 1650 ini belum benar-benar turun 100% seperti 2 tahun lalu ya. Tapi ya masih oke lah ya, harganya masih di sekitaran 28 29 gitu kan. Masih oke lah sekarang. Lalu untuk casingnya kita gunakan casing yang cukup unik, cukup ganteng dari Aerocool Atomic. Casing ini adalah casing dengan ukuran micro ITX. Jadi buat kalian yang mau pasangkan motherboard ATX tentunya nggak bisa di sini. Ini hanya support hingga micro ITX saja. Namun casing ini terlihat menjadi lebih compact, lebih pendek ya, tapi memiliki lebar yang terlihat cukup lebar ya. Kalau saya ukur pakai tangan ya, itu 1 jengkal ya. Dan di sini juga dia sudah include dengan 2 fan casing, dimana satu fannya itu adalah fan casing RGB dengan ukuran 20 cm di bagian depan, dan di bagian belakang itu adalah fan RGB 12 cm. Nah, untuk kalian yang mungkin senang RGB, ini bisa sangat cocok sekali karena RGB-nya itu bisa diatur melalui I/O port yang ada di depan. Kalian bisa atur sesuai warna ataupun sesuai selera yang kalian inginkan. Jadi ini sudah mengcover tentang selera kalian butuhnya RGB atau warna atau seperti apa, ini sudah bisa. Dan juga buat kalian yang pengen mengganti fan-nya di bagian depan misalkan menggunakan 12 cm ataupun 14 cm, itu juga bisa ya. Jadi Aerocool ini cukup unik ya menurut saya, di kelasnya hampir jarang ya, nggak ada ya untuk fan yang ukuran 20 cm seperti ini. Dan ini juga untuk hembusan anginnya udah cukup baik, buat kalian nggak perlu ragu lagi buat mendinginkan isi dari casing ini ya, atau untuk prosesor, untuk VGA card, motherboard ya, ini bisa cukup baik lah airflow dari si casing ini karena bagian depannya juga adalah sebuah mesh ya, jadi airflow-nya sangat lancar. Dan buat kalian juga yang ingin memasangkan fan di bagian atas itu juga bisa maksimal hingga 2 fan lagi. Jadi udah cukup fleksibel. Dan ada satu keunikan menurut saya ya di casing ini, dia bisa vertical GPU karena sudah ada supportnya di sini. Jadi kalian pengen vertical GPU bisa dipasangkan di sini. Tinggal kalian mungkin membeli PCIe-nya ya, kabel PCIe-nya bisa disambungkan ke motherboard kalian tentunya ya, bisa langsung vertikal. Dan juga selain itu untuk casing ini dia juga dilengkapi dengan stand VGA holdernya. Jadi ada juga diberikan ya VGA standnya. Kalau kalian menggunakan VGA yang panjang, riskan untuk melengkung, itu bisa dipasang di sini. Dan ngomong-ngomong untuk GPU-nya, dia bisa menggunakan GPU triple fan yang ukurannya hingga 347 mm di atas kertas ya. Lalu di sini juga dia memiliki tempered glass di bagian samping yang bisa dibuka
seperti pintu. Jadi udah keren lah. Untuk casing ini udah kekinian banget, desainnya udah baik. Pokoknya fitur-fiturnya udah ada semua di sini, dan juga untuk kabel manajemennya di bagian belakang udah cukup bisa mengakomodir semua kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa cukup merapikan untuk di sisi kabel manajemen ini. Dan untuk storage-nya, dia maksimum bisa 5 storage, yang mana konfigurasinya bisa kalian atur 3 SSD ya, kalian bisa pasangkan 3 SSD dan juga 2 harddisk, atau misalkan 4 SSD dan 1 harddisk. Kalian bisa pasangkan di semua bagian ini, sangat banyak sekali ya. Dan seperti di sini saya pasangkan SSD di bagian depan. Sebetulnya karena banyak penyimpanan ya, saya juga hampir bingung, tapi saya pasangkan di bagian depan biar kelihatan pakai SSD. Keren banget di sini ya di bagian depan. Nah, yang terakhir di sini saya gunakan power supply. Power supply juga di sini kita gunakan dari Aerocool Lux RGB 550 watt. Nah, ini juga banyak sekali kontroversi ya. Banyak yang bilang Aerocool ini brand yang pernah meledak dan lain sebagainya. Nah, setelah saya membuktikan, mungkin ini tahun ketiga saya menggunakan produk power supply dari Aerocool, ternyata Aerocool itu menurut saya ini cukup sangat bisa diandalkan, nggak kalah sama brand yang bisa dikatakan harganya di atasnya. Ini udah cukup bisa mengakomodir untuk kebutuhan ya kita sehari-hari ya. Walau tentunya kalau kalian mau lebih awet lagi, mungkin bisa dipasangkan stabilizer listrik di rumah kalian ya. Tapi secara umum untuk power supply Aerocool ini udah cukup baik ya, bisa bersaing lah. Karena ada beberapa juga mungkin content creator yang juga menguji power supply dari Aerocool ini, ternyata udah cukup bagus ya. Oke, untuk komponennya sudah saya jelaskan satu persatu, dan seperti biasa kita langsung tes untuk performance dari PC ini. Kita akan tes di beberapa game. Saya sudah siapkan 7 atau 9 pengujian game dari PC ini. Kita langsung lihat aja. Let's go.
Oke, dari hasil tes game yang sudah kita lihat bersama-sama, untuk PC ini masih cukup bisa dibilang oke banget ya untuk memainkan game-game zaman sekarang atau game-game yang cukup berat. Bisa di settingan ultra, high, atau kalau berat-berat banget ya bisa di medium saja, udah cukup smooth ya, bisa lancar memainkan game. Jadi PC ini udah cukup performanya, tampilannya ganteng, performanya juga ganteng, dan konsumsi listriknya juga lumayan ganteng, dimana untuk di pengujian game ini kita tes untuk full loadnya itu hanya di sekitaran 190 sampai 200 watt saja. Ini nggak terlalu yang boros-boros banget, ini masih cukup ya, masih cukup rasional lah untuk spek seperti ini, dan juga untuk performa seperti ini udah cukup baik. Dan ngomong-ngomong untuk harganya, ini kira-kira berapa sih detailnya? Nah, di sini saya akan coba tampilkan detail harganya saat saya merakit PC ini. Mungkin akan berbeda dengan saat kalian melihat harga di marketplace ya. Ini harganya berkisar di 9 juta gitu ya, karena ada beberapa penambahan. Tadinya mau rakit PC di 8,7 juta, tapi ada beberapa penambahan jadinya di 9 jutaan. Dan saya berharap sih mudah-mudahan ketika kalian menonton video ini, harga-harga di marketplace itu bisa lebih turun lagi, supaya kalian juga yang ingin merakit PC siapapun dimanapun bisa menjadikan budgetnya lebih fresh lagi ya. Oke, mungkin itu saja untuk review rakitan PC kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat untuk kalian. Buat kalian juga yang ingin dibantu rakit seperti subscriber kita yang lain seperti PC ini adalah rakitan PC untuk subscriber JTech ID dari Bandung ya, Bang Yoga. Mudah-mudahan bermanfaat PC-nya. Buat kalian juga bisa DM atau WhatsApp, saya akan simpan linknya di bawah. Jadi silahkan kalian bisa hubungi kontak JTech ID ya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk kalian yang suka dengan video ini. Silahkan like, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bersama saya Angga, dan salam JTech ID.